Nah, dari pengurus itu yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya monggo Ibu pengawas yang menyampaikan LPG-nya. Silakan. Terima kasih waktunya Bu Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ibu-ibu pengurus, ibu pengawas, ibu-ibu BPL yang saya cintai dan juga ibu-ibu PJ. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami tim pengawas. Kami mau menyampaikan hasil kepengawasan pengawas di tahun 2024, di mana ada 3 aspek, yaitu bidang organisasi dan manajemen, bidang usaha dan bidang keuangan. Langsung ke bidang organisasi saja Mbak Ati, langsung. Ya, di situ kita lihat Bu bahwa untuk anggota baru, yaitu di tahun 2024 kita mengalami penurunan sekitar 5,20%, di mana di tahun 2023 anggota itu 9.147 dan di 2024 ada 8.667 sesuai yang disampaikan oleh ibu-ibu pengurus tadi. Untuk anggota keluar kita ada kenaikan 31,13%, yaitu di 2024 ini anggota realisasi keluar ada 1.411 dan di tahun 2023 1.076. Lanjut Mbak Ati. Ibu-ibu, slide-nya lanjut. Oke. Ini yang kami lakukan, yaitu jenis kepengawasan dan hasil kepengawasan. Ibu-ibu bisa dilihat, dan kami antar pengurus dan pengawas itu hubungan kerjanya yaitu kerjasama yang baik, sinergi, harmonis, konstruktif dan koordinatif. Itu yang kami lakukan Bu. Untuk kunjungan kelompok di tahun 2024 ini kami melakukan 45 kelompok yang kami lakukan bertiga, di mana tujuan dari kunjungan kami yaitu untuk memantau langsung kegiatan kelompok Tanggung Renteng, kelompok yang kami kunjungi. Yang kedua, memenuhi harapan anggota, terus memantau pemahaman penerapan Tanggung Renteng dalam pertemuan kelompok. Jadi untuk Tanggung Renteng itu perlu di-refresh Bu setiap pertemuan kelompok. Ya, seterusnya untuk interaksi langsung dengan anggota di dalam kelompok, dan juga sebagai sarana bagi anggota dalam memberikan masukan yang konstruktif untuk koperasi SBW dengan lebih terbuka lagi. Ini rata-rata kehadiran yang kami ambil dari hasil evaluasi PPL, di mana dalam 1 tahun ini, di tahun 2024 ini, untuk kehadiran anggota di 19 K2D itu rata-rata mencapai 73,87%. Semoga bisa ditingkatkan lagi Bu, karena dengan banyaknya anggota yang hadir, musyawarah di kelompok itu akan berjalan dengan baik. Baik, untuk bidang usaha akan disampaikan oleh Bu Ida. Monggo Bu Ida. Terima kasih Bu Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang saya menjelaskan tentang bidang usaha, di mana ada volume usaha yang berisi dari KPPK, Tanggung Renteng, non Tanggung Renteng, dan SBW MAT. Pada tahun 2024 ada penurunan pada KPPK yaitu sebesar 58,72%. Sedangkan yang di Tanggung Renteng ada penurunan 9,57%. Dan SBW MAT
ada penurunan 28,11%. Namun ada kenaikan pada non tanggung renteng sebesar 34,34%. Piutang usaha. Piutang usaha jika dibandingkan dengan tahun 2023, piutang KPPK ada penurunan 25,26%, sedangkan piutang anggota TR ada 5,05%. Untuk piutang anggota NTR ada peningkatan 25,63%, dan piutang beras gula ada 13,57%. Dan piutang Pimapan ada penurunan sebesar 96,59%. Juga kewajiban kelompok piutangnya meningkat 19,75%. Tunai tunda ada 250,46% meningkat. Sedangkan piutang pojok mat ada penurunan 14,60%. Untuk piutang usaha ini ada juga ekuitasnya, simpanan pokok ada jika dibandingkan dengan tahun 23, 24 dan 23 ada penurunan sebesar 0,45%, dan simpanan wajib 0,13%, dan dana bakti anggota 0,31%. Cadangan khusus meningkat 26%, cadangan koperasi meningkat 11%, SHU tahun berjalan mengalami penurunan 0,76%. Sedangkan hutang dagang ada penurunan juga jika dibandingkan dengan tahun 2023 ada 57,22%, hutang pajak menurun ya 38,72%, hutang bunga 48,92%, dana SHU meningkat 34,47%, simpanan anggota meningkat 5,36%, dan beban yang harus dibayar meningkat 12,80%, dan titipan anggota sebesar 1,86 menurun. Realisasi pinjaman anggota online pada tahun 2024 ada 9.035 orang. Yang online sebanyak 3.933 orang atau 43,53%. Bagi anggota yang offline sebanyak 5.102 orang atau 56,47%. Jumlah penabung sampai dengan tahun 2024. Simpanan simpati tahun 2024 kurang 4,05% dibanding dengan tahun 2023. Simpanan berjangka pada tahun 2024 berkurang 0,93% dibanding dengan tahun 2023. Simpanan Simara di tahun 2024 meningkat 13,04% dibanding tahun 2023. Simpanan simpati tahun 2024 berkurang 11% dibanding tahun 2003. Simpanan Simapan Sivina tahun 2024 kurang 11% dibanding tahun 2023. Dan simpanan Simapan tahun 2024 kurang 94,44% dibanding tahun 2023. Sedangkan simpanan Manasuka TR Komando tahun 2024 sebesar ada peningkatan 19,42% dibanding tahun 2023. Demikian laporan bidang usaha, selanjutnya akan dilanjutkan dengan Bu Trisna. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau memaparkan aspek keuangan. Secara umum, kinerja keuangan Kopmen SBW dinilai wajar tanpa pengecualian. Pernyataan ini berdasar hasil audit eksternal dilakukan KAP Bambang Sucipto Ngumar dan rekan. Perhitungan dan analisa keuangan ditinjau dari rasio-rasio keuangan yang terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan rasio yang lainnya. Rasio likuiditas, rasio ini menunjukkan kemampuan yang baik untuk liabilitas lancar. Setiap 100 rupiah liabilitas jangka pendek dijamin aktiva lancar sebesar 156,22 rupiah. Rasio rentabilitas, rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi untuk menghasilkan sisa hasil usaha dengan ekuitas. Setiap 100 rupiah ekuitas akan mendapatkan keuntungan sebesar 182 rupiah. Rasio solvabilitas, rasio ini menunjukkan kemampuan koperasi untuk mengembalikan seluruh liabilitas baik jangka pendek dan jangka panjang. Setiap 100 rupiah akan dijamin pengembaliannya sebesar 185,13 rupiah. Kesimpulan, tata kelola Koperasi Kopmen Setiabudi Wanita Malang telah mematuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perkoperasian dan peraturan lainnya yang terkait. Untuk kinerja keuangan Kopmen Setiabudi Wanita Malang dinilai wajar tanpa pengecualian kecuali berdasar hasil audit eksternal dilakukan KAP Bambang Sucipto Ngumar dan rekan. Pencapaian kinerja di semua aspek sebagian besar telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan memenuhi standar kaidah manajemen. Indikator utama dalam pencapaian kinerja konsumen Setiabudi Wanita Malang adalah selama tahun 2024 rencana kerja pengurus sesuai dengan yang tercantum di RKAPB 2024 telah terlaksana dengan baik. Hubungan internal antara pengurus, pengawas, karyawan berjalan sangat baik sehingga etos kerja koperasi terjalin dengan baik. Hal ini perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan. Perolehan SHU alhamdulillah tahun 2024 971.729.676 rupiah. Saran-saran, diperlukan strategi untuk penambahan anggota baru dengan tetap mengandalkan program SBS, tetap selektif dalam perekrutan. Apabila ada anggota yang keluar, harus menggantinya. B. Kinerja karyawan hendaknya selalu diimbangi dengan pelayanan yang maksimal kepada anggota, excellent service. Pelayanan yang memuaskan anggota selaku pemilik, pengguna, pemeran serta ini tentunya akan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap Kopmen SBW Malang. C. Tingkatkan rasa memiliki anggota ke lembaga terutama SBW MAT agar omset usaha MAT dapat ditingkatkan. Demikian paparan dari pengawas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, matur nuwun tim pengawas sudah menyampaikan paparannya. Bu Sudi, Bu Rini, Bu Mirna, Bu Dekta, Bu Hesti Putosa.
Apakah masih ada tambahan dari paparan pengurus? Cukup? Baik. Sekarang untuk LPC sudah cukup, untuk yang reguler nanti langsung bersama dengan ibu-ibu PPL saja. Nggih. Jadi akhir bulan ini, awal bulan nanti insya Allah puasa. Jadi pasti akan ada pengumuman nanti mulai pengiriman parcel dan sebagainya. Nanti biar diumumkan. Baik, monggo yang akan memberikan tanggapan terhadap ini semua. Silakan, satu, nggih. Ada lagi? Monggo, satu Rumian, silakan Ibu ke depan. Ini sudah disiapin mic-nya di depan. Nanti yang sebelah sana langsung ke depan, yang pengen bicara nggih, yang daerah sana, monggo. Dibantu ininya, mic-nya. Wis ngono ae wis. Tapi memang ketinggian itulah. Iku Bu Rizky sing iso sakmono iku. Aku iso mendelep engko. Nah, di anduk ning ngene nak. Lah, kok yo sing kuwi pisan lho. Lah iku aku gak sampai sakmono dhuwurku. Oke, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eko dari kelompok 290 K2D 16. Bu, saya ingin menanggapi masalah pencarian anggota, menambah anggota. Ternyata yang saya temukan itu banyak yang takut dengan sistem kita tanggung renteng, Ibu. Karena mereka sedikit banyak menyamakan dengan koperasi tetangga kita. Tanggung renteng banyak yang tidak kembali katanya begitu. Ternyata setelah saya telusuri, ada juga memang setelah mereka yang kita bina untuk di selanjutnya itu tidak mungkin dilanjutkan, akhirnya kan kita AK, Ibu. Kita AK dengan mereka masih punya tanggungan di kelompok, sedangkan di kelompok ini sudah diselesaikan di lembaga, jadi di lembaga tidak pernah ada masalah. Teman-teman sudah yang menjadi anggota ini sudah istilahnya ikhlas untuk menanggung renteng temannya yang sudah kita AK. Namun demikian kami sebagai PJ ingin berusaha uang yang telah mereka tanggung renteng kan punya anggota ini bisa kembali. Jadi kami tetap menagih kepada anggota yang bersangkutan yang notabene sudah kita AK. Tapi masih tetap dalam senyum dan sabar, santun, istilahnya tidak ada masalah untuk ke yang bersangkutan. Ternyata cerita yang seperti ini keluarnya di luar itu beda, Ibu. Mereka yang telah mentanggung renteng ini ada sebagian yang tidak ikhlas. Jadi kesannya mau wis melo SBW soalnya ADW ku menanggung renteng. Saya konconi mari ngono wis ora balik. Jadi kita urunan untuk menambah. Begitu. Itu saja, saya kira mungkin ada solusi atau saran dari Ibu bagaimana biar yang di luar itu tanggung renteng ini terkesannya baik dan memang tanggung renteng ini tujuannya untuk membantu semua anggota. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ada lagi selain Bu Eko? Ya, monggo Bu Rini Luciana langsung ke depan. Bagus ini yang disampaikan Bu Eko ini. Bu Yulia Lensi, kok Bu Rini Luciana. Nggih, monggo Bu Yulia. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengusulkan aja masalah buku ini, Bu ya. Tolong dicetak aja 1 atau 2. Ya. Minta tolong dicetak aja. Jadi K2D itu dikasih 1 atau 2 buku. Jadi misalnya kita nggak bisa buka aplikasi di HP, di laptop, kita punya ini, Bu. Jadi tetap dicetak 1 untuk K2D masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun. Masih ada? Sebelah kanan? Tengah? Oke, kita bahas yang Bu Eko dulu. Saya sangat appreciate apa yang disampaikan Bu Eko. Beliau menemukan data di lapangan. Dan ini bisa kita jadikan diskusi besar kita. Jadi ini nanti runtutannya panjang. Makanya saya minta kemarin kepada Pak Dedi untuk merancang
pendidikan anggota per kelompok. Jadi timnya Learning Center turun ke kelompok untuk berdialog, melakukan pendidikan di kelompok. Ini bukti bahwa sistem Tanggung Renteng tidak merasuk yang disebut Bu Iko tadi. Lah kok betul nyapa jajal. Ang kono sing bendino ngeloni kok betul. Lambeku nganti meniren nerang nih Tanggung Renteng. Kenapa enggak nyampe ke bawah? Itu ibu apa sekarang? Saya pengen betul dek kepala ibu itu apa tuh isine Tanggung Renteng iku? Kan ngono, ya. Jadi yang ditemukan BOK ini menyangkut satu pengorganisasian di kelompok, dua menyangkut pemahaman sistem Tanggung Renteng, tiga menyangkut leadership, empat menyangkut solidarity, impact daripada Tanggung Renteng. Ini aku ngomongin aja nih enak karo nulis. Saking SBW nggak punya, nanti Bu Sudi beli TV yang gitu tuh ya, yang koyok TV, ketika usah kertas meneh, dihapus. Harganya kemarin ada yang nawarin saya itu 170 apa 120. Saya nyang larang men aku mending ngono. Nanti kita lihat sendiri di toko. Jadi akib orang berstatement sistem Tanggung Renteng membikin soro itu karena ada praktek-praktek yang di dalam kelompok di mana satu pemahaman akan sistem Tanggung Renteng iku mek mbayari kancane. Jadi itu sisi kedua. Sisi pertama, jadi Tanggung Renteng ada yang punya duit kericik. Kalau uang kericik sebelah sisi kiri gambar Garuda, sisi kanan rupiahnya. Gambar Garuda itu artinya filosofi. Sing ngene mau apa kabar SPW? Luar biasa, SPW terberat dan seterusnya. Aku adalah SPW, SPW saya adalah SPW, SPW adalah saya. Itu implementasinya memang di kelompok. Maka orang itu harus sangat memahami konsepsi tentang salam kita yang itu akumulasi dari filosofi sistem Tanggung Renteng diimplementasikan di kelompok, dimulai dengan pemahaman bahwa sistem Tanggung Renteng itu dengan tujuan adalah interaksi antar manusia dengan manusia menuju manusia yang berkualitas karena terjadi dialogis. Kalau tidak ada dialogis di antara anggota dengan anggota yang di kelompok, jangan pernah berharap sistem Tanggung Renteng itu akan merasuk di sini. Maka yang terjadi adalah pasti aku mek dikongkon bayari utangi kancaku tok. Itu sisi filosofinya dulu. Maka pegang ini Bu, visi tujuan Tanggung Renteng. Interaksi manusia antar manusia di dalam kelompok menuju manusia yang berkualitas. Pertanyaannya sekarang, di dalam kelompok ada interaksi yang baik apa tidak? Satu nggih. Dua, dalam interaksi yang baik ini ada yang memberi, ada yang menerima. Artinya memberikan wawasan. Lalu ada yang menerima wawasan. Lalu kalau tidak paham bertanya. Bahwa dalam kelompok ini ibaratnya satu tubuh. Satu koperasi ini satu tubuh. Gitu. Sehingga terjadilah yang namanya pengertian bersama. Kalau aku nyubit koperasi, podo karo nyubit awakku dewe. Kenapa? Karena koperasi kita ini duitnya berasal dari kita semua. Tidak ada duit orang lain. Jadi uang yang dikumpulkan di sini itu adalah uangnya kita semua.
pemahaman akan kewajiban dan hak anggota melalui sistem tanggung renteng itulah yang memang terus harus dimengertikan, digencarkan. Maka Pak Dedi, mana Pak Dedi ikut enggak sama Bu Rini dan Bu Mirna? Oke. Kita harus melakukan diskusi sampai paham. Terutama Ibu PJ-PJ kelompok ini. Sakjane kaya apa sih tata cara bertanggung renteng yang benar? Gitu. Apakah di antara sekian tidak ada? Banyak yang benar. Maka saya nanti bisa ambil sampling kelompok. Tapi yang betul-betul bukan ditalangi PJ. Bukan ditalangi PPL. Bukan ditalangi pengurus. Bisa tak Bu Untari gitu? Bisa. Bisa. Tetapi orang yang ada di dalam kelompok itu betul-betul paham dengan sistem tanggung renteng. Sehingga dia bisa menjadi leader yang tepat. Seorang leader dia pasti harus menjadi contoh. Kenapa Indonesia ini masih klien patron. Kliennya kini niru patrone. Nek patrone bejat, kliennya melok bejat. Kalau patronnya benar, belum tentu juga dia ikut benar kadang. Tapi 90% ikut benar karena wong Indonesia sih seneng contoh. Contoh soal, contoh kasus. Ngaten Ibu. Maka saya menjaga. Nih untuk patron besar GSP, saya menjaga diri saya sendiri ini biar tidak pernah keluar dari SOP, dari patron. Aku utang yo nyaur, lek ditunda utangku yo karo Bu Sudiyo didenda podo. Tidak ada satupun yang namanya keistimewaan saya untuk urusan utang piutang karena saya sadar saya sebagai contoh. Saya berbelanja semuanya ya di SBW. Makanya kalau kemudian belanja saya paling banyak, aku ya iso belanja ning ngarep omahku Indomatiku, luwih cidek kok. Tapi saya tetap belanja ke sini, saya sadar saya sebagai anggota. Terus jenengan paringi posisi tadi ketua umum, kuwi ngono nggone contoh. Lek aku bendino blonjoku ning Alfamart Indomaret ning ngarep omahku, lah terus ketua umum era blonjo ning SBW, kok ngongkon wong blonjo. Kan gitu toh? Lalu kemudian jadi konsepsi teori itu diimplementasikan dalam bentuk sikap dan perilaku. Bu sekarang susah. Ayo di dalam tadi saya ingatkan bahwa di dalam HR yang tersusun di penjenengan itu ada salah satunya ada SK, ada dana pembinaan untuk anggota. Selain transaksi itu yang dipakai tugas untuk pembinaan pada anggota. Pembinaannya berupa apa? Ngemong Ibu. Ngemong. Durung ngomong lho ya, ngemong. Ngemong itu ya apa sih? Ngemong itu kan namanya kita sesama orang tua, duwe anak. Ono tukang ngomong sing judes, ono tukang ngomong sing bijak. Lah, carane supaya kabeh sing dimong gelem kuwi ya dadi tukang ngomong sing bijak. Karena saat kita bisa mengambil wisdom itu sesungguhnya bukan untuk orang lain, untuk kita sendiri. Sesungguhnya kita bisa wisdom pada orang itu sesungguhnya bukan untuk orang itu, tapi untuk diri kita sendiri. Akhirnya lama-lama kita bisa wisdom. Pagi tadi asisten saya ini, aspri saya, teledor. Alarmnya enggak muni. 5:30 kami harus ke Halim. Saya bangun jam 5:45. Jadi di Jakarta kebetulan anak-anak saya dadi kelonan ambek arek loro lanang-lanang ki mamae di tengah. Kerubutan wong telu
rupane lek keturun. Di sini ada sofa, jadi Mbak Dewi tidur di sofa. Saya kebelet pipis, bangunlah. Delok jam, loh 5.45. Loh, lah kate jam 6. Padahal saya kudu bedal. Saya enggak terus marahi Dewi. Saya diam. Wi, kontak Mas Ferry. Dia sudah di sini belum? Sampun, Bu. Tanyakan penerbangan berikutnya jam berapa. Lek awake dhewe saiki budal iso enggak? Ya, Bu. Biar dia tenang, karena ini kepentingan saya dan dia dan SBW hari ini. Bu, kata Mas Ferry pesawat keduanya ada jam 12. Oke, coba kamu tanya perjalanan kita dari hotel ini ke Halim berapa. Kata Mas Ferry cukup, Bu. Mas Ferry sudah telepon. Iki lek aku wong biayaan, Bu, mesti tak. Karena kan pasti saya tenangkan, diri saya tenangkan, ya wis ayo nduk. Saya tadi malam mau tidur sudah mandi. Ibu tak wedaan neng mobil ae. Tadi saya ganti baju perucut-perucut wedaan di mobil. Mas Ferry walaupun sama wis saya sama Dewi sama. Le, dole loro pisan kowe tangi-tango karepmu dhewe ya Nak. Mama selak lari. Mama punya rapat di Malang. Ya, Ma. Wis. Jadi dengan tetap tenang saya, alhamdulillah pesawatnya ngenteni. Tenang itu menang. Tapi kalau saya marah-marah dulu ke Dewi, wis Dewi loro mergo diseneni, rung mesti aku iso persiapan karena aku ngamuk. Maka saya ndak pakai apa-apa. Wis saya nduk ndi bajunya Ibu. Ya sini, lamben duduk. Bu, wis budal, surut. Wis iki lepok-lepokno kabeh dulu. Ayo, mulai. Bisa sampai di sini tepat waktu. Itu yang saya mohon panjenengan ngomong. Saya ngomong atine si asisten niki mau, yang ngomong atine dhewe padha karo ngomong awakku dhewe. Kan gitu. Kalau dia saya damprat langsung, kowe kok sudah dia bingung, ndak bisa mikir, akibatnya malah gak iso nguber pesawat. Pesawatnya nggak delay. Jadi saya pas jam 6.40 saya sudah akhirnya saya nggak bagasi. Udah ayo wis udah ret naik. Alhamdulillah bisa naik. Dan tidak ada goncangan apapun sampai ke Malang. Tenang saya. Sampai sini saya langsung masuk ruangan saya ganti kelambi iki mau. Wi sampaikan ke ibu-ibu udah datang masih ganti baju. Ya, Bu. Ngomong tadi itu bukan untuk hanya orang yang kita omong, untuk kita sendiri. Maka nyuwun saya, tolong anggotane dimong. Saya tak ngomong iki, saiki niki sing ngomong aku, sak jenengan aku sing ngomong, tapi jenengan genten ngomong anggota iku mau. Ngomong sak ngomong lah, mari ngomong sak ngomong sing penak. Jangan berorientasi pada diri kita sendiri, tapi berorientasi untuk kelompok ini tumbuh dengan baik. Ngaten. Jadi banyak orang keluar, itu salah satu contoh. Bahwa SBW begini, dia berbicara kepada orang. Yang kayak gitu saya sering nemu, tapi alhamdulillah Bu Eko juga nemu. Yang ada lagi adalah yang banyak memang ya wong coba-coba. Lalu kita tidak telaten untuk ngomong. Sehingga kemudian betul. Itu. Ibu, filosofinya kembali sistem Tanggung Renteng ini apa sih, Bu? Kita, bukan saya ya Bu ya, kita membuktikan bersama-sama bahwa Pancasila kuwi lo bener. Pancasila ini lo bener apa? Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Koperasi model Tanggung Renteng itu bisa besar karena besar bersama-sama dan kemudian bisa nolong semuanya. Maka saya bilang sama Ibu PPL, aku mbok digolek nih kondisi anggota yang terpuruk banget. Ayo golek ono, kita berikan SBW peduli ini isone opo. Tapi kalau ternyata terpuruknya karena pemodal besar ya enggak mungkin kita akan nolong. Ngaten Ibu.
Nggak apa-apa, ini kan kalau evaluasi bersama kita. Jadi, tapi nanti kami akan menyusun beberapa rencana. Rencana 1, bedah TR bersama penyenangan semua, upgrade lah. Upgrade TR di antara para PJ. Langkah kedua, menyusun pendidikan di masing-masing kelompok oleh tim Learning Center SBW. Kalau nanti seandainya, jadi nanti mungkin pendek sekitar 1 jam, 1,5 jam, tapi kemudian ini kita alokasikan waktu untuk sengaja melihat seperti itu. Supaya kita tahu persis pemahaman anggota akan sistem kita itu seperti apa. Saya nggak mau mirip Indonesia, SBW kok Indonesia kecil. Orang memasang Pancasila neng dindi, tapi ndak ngerti Pancasila. Implementasinya si akeh wong memutilasi wong, si akeh orang kemudian membunuh orang, mencederai orang. Masih banyak orang yang benar segmentatif. Masih banyak orang beragama tidak saling menghormati. Kate ngedekne gereja angel, ngedekne wihara angel, ngedekne pura angel. Kenapa? Di sini komunitas muslim, gak boleh ada tempat ibadah yang lain. Lah timbang didekne karaoke, kan dia mending didekne tempat ibadat keagamaan, membimbing mental manusia menjadi lebih baik. Nah nek karaoke sing ono LC nggo roke sak mini-mini. Iki ne you can see Michael. Terus you can see my susu. Ya karena namanya juga jualan. Mau gimana? Mending didirikan wihara, pura, masjid, gereja. Orang bertafakur kepada Tuhannya masing-masing. Lalu saling menghormati. Sing Buddha mahriban, ambek koncone pamane lampune mati masjid, ambek koncone sing Kristen. Ayo tak senteri jenengan budal nang masjid. Betapa indahnya. Gitu. Sing wayahe Natalan tibake gak iso tuku pohon cemara, tangga-tanggane sing muslim, ayo tak tukokno cemara, aku duwe cemara, tak potongno ben sampean iso Natalan. Betapa indahnya itu. Kita nggak usah kerasukan kemasukan bahwa iku agama salah, iku agama salah, iku agama salah. Pancasilanya hilang, tidak ada agama salah. Semuanya dibawa oleh orang yang ditunjuk, diberi petunjuk, diberi wahyu oleh Tuhan. Siddhartha Gautama kurang apa? Isa Al-Masih kurang apa? Nabi Muhammad kurang apa? Dan turunannya ke atas duriatnya. Lalu yang lain-lain yang dibentukkan dalam bentuk kiai besar, paus, uskup, pendeta, biksu, itu bukan orang sembarangan. Nah, maka saya berharap naungan besar kita sistem Tanggung Renteng itu oleh kita yang jadi pilar. Kita ini pilar semuanya, ibu-ibu pilar, tapi pilar bagian yang jadi basic yang paling bawah gini anggota, di atasnya ini adalah ibu-ibu, di atasnya ini para karyawan, di atasnya lagi kami, sebelah sini ada pengawas yang ngawasi. Ini rumah kita tuh isinya kayak begitu. Oleh karena itu maka kekuatan kita itu ada di persepsi positif tentang sistem Tanggung Renteng itu. Nah mari persepsi positif tentang renteng ini yang harus kita ambil. Mas Kribul mana? Mas Kribul ada? Lagi keluar. Saya akan minta, ini rapot kelompok sudah dibuat Bu Rini. Oke, nanti waktunya rapot kelompok akhir tahun ya dibuat. Kelompok-kelompok bagus yang saya minta, tapi saya mau validasi juga. Bagus menurut Ibu pengurus pendamping ini bagusnya di sisi mana? Kalau bagusnya itu ternyata banyak ditomboi, iku ora bagus. Sing bagus itu kalau bermusyawarah, mengambil dana TR yo musyawarah, tahu bahwa yang mau di TR itu betul-betul dalam keadaan menderita. Ini konsepsi dasarnya kita itu. Nah kalau biji kelompok gak iso bayar,
gak bayare mergone duit tuku kelambi misalkan begitu. Terus mari ngono enaknya diambilkan tanggung renteng. Ini isi tanggung rentengnya belum kuat. Karena konsumtif. Tapi kalau masuk rumah sakit, kecelakaan, loro, gak iso tangi, suaminya lagi sakit anak, ayo itu harus ditolong. Itu konsepsinya itu. Saya tahu bahwa akibat media sosial dan informasi yang sangat beruntun bertubi-tubi masuk ke kita melalui ini, kita kadang tidak bisa memilah dan memilih. Akibatnya apa yang terjadi? Lo cek murebar PDW kepentes sekedap iya senternya Al-Murpu Center. Oke. Ngaten ibu-ibu ya. Terima kasih Bu Eko sudah mengingatkan. Nanti di setiap saya ingin datang sendiri di session untuk Perka 2D Bu Rini. Jadi tahun 2025 mari kita pakai untuk bahan evaluasi. Tapi sambil evaluasi, sambil juga kita tetap meluaskan pertambahan anggota. Sambil semuanya ngencengi dirinya sendiri sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Itu gitu. Kemudian untuk buku, kalau dicetak semua memang itu tadi biayanya sampai 39 juta. Kalau nyuwun dicetakkan per K2D1, monggo. Apakah semuanya ke depan setuju kalau mau dicetak 1 K2D1? Atau panggah dicetak ngene iki? Atau dikirim ke WA? WA aja, ya wis. Kita kirim ke WA, tapi nanti per K2D kita kasih satu-satu. Gitu ya. Di K2D ada, di WA tetap ada. Ngaten. Masih ada? Monggo. Silakan. Assalamualaikum. Copot aja, dicopot. Nah, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin mewakili PJ-PJ yang ada di. Gak usah mewakili dirimu sendiri. Ini sudah wakil, gak usah diwakili mana. Ya. Untuk seragam kita waktu di Jogja itu belum ada keputusan. Oh iya, nanti biar diumumkan Bu Rini. Sudah Itu aja? Terima kasih. Oke, baik. Gak apa-apa wis. Ingatkan. Ada lagi? Silakan. Sudah paham gak dengan ini tadi? Ison jelasnya ke kelompok? Belum. Paham. Bisa jelaskan kelompok? Belum. Nanti dibantu sama ibu-ibu PPL. Ada PPPT-nya. Dikuati kelompok-kelompok yang betul-betul menguatkan tanggung renteng. Karena kalau Indonesia mau baik, sebenarnya pakai sistem ini, koperasinya. Indonesia mau baik, tapi Indonesia memang ya begitu. Indonesia kita, mari kita terus berdoa supaya Indonesia bahagia. Nggih, monggo Bu Pres. Monggo. Agak biar dengkulnya bisa rada lurus-lurus sedikit. Iya, sakit ya? Pundutkan aja mic-nya, minta tolong. Nggih, monggo. Dites dulu, duk-duk itu. Oke, nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ketum, J. apakah yang ini tadi yang perubahan misalnya ya ini ke depannya perubahan dari laporan yang seperti buku Tebal. itu tebal itu apa nggak bisa dibagikan melalui Sakti Link ya Bu ya? Nah ini saya hanya berpikir karena HP kita ini kan memorinya itu kan nggak besar gitu loh Bu. Jadi nanti kalau kena laporan itu apa nggak terus macet gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami pikirkan ya Bu, kira-kira itu bisa apa enggak. Karena Saktilink itu kita masih terus perbaiki dengan berbagai fitur-fitur
Jika bisa kita lakukan. Nanti kita konsultasi lagi dengan programmernya. Tapi paling gampang itu pakai WA, dikirim jret, terus jenengan pindahkan ke tempat yang lebih. Nah, di flash disk atau di apa begitu, sehingga sudah enak. Nanti kalau waktunya mau buka bisa dibuka. Karena memang semakin lama lemari biar enggak isinya buku tok. Kalau jadi PJ kelompok 10 tahun, 20 buku iki. Ya, 20 buku mek buku LPJ tok. Terus buku laporan yang lain juga masih banyak. Oke. Masih ada? Nah, mboten sampun jam 1. Panjenengan sampun klikian. Klik ya. Dan selak kado dikecil, maka rapat. Jadi ini belum rapat kelompok nggih. Jenengan melihat paparan laporan keuangan kami tadi, menurut panjenengan apakah panjenengan bisa mengatakan setuju? Menurut panjenengan, belum menurut kelompok. Nggih, menurut ibu-ibu tadi kan sudah melihat bukunya, sudah membaca, sudah dipaparkan. Apakah sudah bisa menyatakan aku setuju kalau laporan ibu pengurus begitu? Bisa mengatakan setuju? Nah, selanjutnya sampaikan ke kelompok. Silahkan, kan masih ada rapat kelompok untuk itu. Baik, saya kira seluruh pemaparan kami, mulai kami dan juga tim PP, semuanya sudah. Kami bersama-sama untuk seragam Bu Rini, silakan. Baik, terima kasih Bu Ketum. Langsung saja, untuk seragam 2 bulan yang lalu sudah kita infokan ya Bu, pakai putih yang dari Bu Untari. Bagi yang nggak punya nyesuaikan gitu ya. Nanti kami gini Bu, ini ada 2 solusi. Bagi yang punya nyesuaikan atasan putih bawahan hitam, simpel ya Bu. Jilbab nanti itu ada oranye atau hijau, tinggal dipilih. Kalau mau cerah ya oranye. Kenapa saya sarankan putih? Kemarin mohon kesepakatan. Karena apa Bu? Malam itu di aulanya di hotel kan ber-AC, anget. Karena itu kan kandel ya Bu ya. Kemarin itu nggih, sehingga untuk seragam putih. Kalau nanti ibu-ibu nggak punya putih, saya akan upayakan ini solusi kedua Bu. Karyawan itu punya semua. Wis tinggal ukurannya ibu-ibu yang belum punya, karena kalau kita indenkan waktunya nanti mungkin tidak nutut, kita pinjamkan. Asalkan dicatat lewat PPL-nya, kita pinjamkan lewat PPL ya. Yeah. Di ruangan ini sudah punya semua, mungkin yang PJ baru atau pengganti. Ada yang enggak punya? Sudah semua kan? Oh, cuma berapa? Yang kepala 4 ya, yang baru 1, 2, dihitung Bu Dekta berapa itu? 3 ya? Ya, nanti 3 tinggal menyesuaikan atau nanti kita pinjamkan, ya. Pakai baju putih aja menyesuaikan itu lebih simpel, Sepakat? Matur nuwun. Kerudungnya oranye ya, biar oranye polos gitu ya. Ya. Matur nuwun. Baik ibu-ibu semua, marilah bersama-sama kita menutup supaya kita senantiasa menjadi manusia yang senantiasa bersyukur, dan ibu juga enggak selalu capek kakinya. Mari kita berdiri, tolong siapkan lagu syukur, kita menyanyikan lagu syukur. Ya, biar iso ngene-ngene sik di tempat duduknya masing-masing. Soalnya duduk udah mulai jam 9 tadi. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagi syukur. Dihayati ya. Easy, go.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Silakan duduk kembali. Pertemuan kecil K2D.